Kadang-kadang kita suka melihat orang dari masa lalunya, dia punya masa lalu yang kelam, dianggap ini orang nggak benar. Belum tentu. Ada itu ceritanya. Pernah bercerita Kiai Haji Ahmad Bisri. Beliau adalah orang tuanya Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa dikenal Gus Mus. Ceritanya ada seorang wali berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar, dia ngelihat ada yang jual ketan. Toko semuanya tutup, yang buka cuma penjual ketan. Itu ketan, ditanya sama wali kepada pedagang tersebut, berapa ini harganya ketan? Kata pedagang bilang itu mah harganya 1.000 wali. Oh 1.000 ya? Iya. Tapi kalau buat wali mah gratis, nggak apa-apa. Kalau harga mah harganya 1.000, itu wali dibilang gratis, wali itu nggak jadi belinya. Karena si wali pengen beli pakai duit, bukan pengen dikasih dengan gratis. Tapi yang namanya wali, biarpun nggak jadi beli, tapi ada barokah untuk si pedagang. Pergi itu si wali. Padahal itu ketan udah dicemek-cemek sama kiai. Cemek-cemek. Pergi itu wali. Tiba-tiba ada kelompok perampok, ceritanya dia berhasil habis merampok, dapat uang banyak, dia mau tasyakuran. Buset, perampok tasyakuran. Mau tahadus binikmah. Oh, perampok tahadus binikmah. Tapi tasyakurannya beda dengan kita. Kalau kita tasyakuran baca maulid, syukuran, tawasulan, tahlilan. Kalau dia tasyakurannya pengen mabok. Disuruh ke satu anak buahnya, nih duit 100.000, beli minuman keras sebanyak-banyaknya, yang paling mahal dan yang paling enak, bawa kemari. Tuh, kata pentolannya, kata pimpinan preman. Akhirnya berangkat itu anak buahnya ke pasar buat beli minuman keras untuk dibikin mabuk-mabukan beserta temen-temennya di markas. Ternyata pas sampai pasar semua toko tutup, yang buka cuma tukang ketan. Itu semua orang ngumpul di tukang ketan. Ternyata apa? Ternyata ini bisaan si tukang ketan, Bu. Tadi mah ketan harganya 1.000. Berhubung habis dicemek-cemek sama wali, harganya naik. Banyak yang nawar. Ini ketan harganya berapa, Bang? Ini ketan harganya mas 1.000. Cuman berhubung udah dipegang sama wali, silakan dah, siapa yang berani paling mahal dia yang dapat. Bujuk, itu ketan lagi diundi. Ya udah sini sama saya bayarin 10.000. Ya masih sedikit, ada yang mau lagi? Sama saya 20.000, masih sedikit, ada yang mau lagi? Akhirnya itu ketan harganya sampai 100.000. Tadi yang anak buah perampok datang ke tukang ketan. Ada apa ini rame-rame? Ini ada yang lagi mau apa sih namanya kalau begitu tuh namanya? Lelang ketan. Ketan dilelang. Iya. Emang ketan harganya berapa? 1.000. Dilelang jadi 100.000. Lah bujuk. Mahal amat. Beda ini mah Bang, ketannya habis pegang sama wali. Bedanya apa? Barokah, Bang. Barokah. Emang wali apaan sih wali? Nggak ngerti. Preman. Wali, Bang. Ya apa Bang wali? Man atallaha wa rasulahu fa akramahu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan mendapatkan kemuliaan. Oh begitu. Akhirnya ini anak buah perampok sampai di depan tukang ketan, dia yang sanggup nih 100.000 buat saya. Akhirnya itu yang anak buah perampok dapat ketannya 100.000. Pulang dia tuh ke markas perampok, udah pada ngumpul temen-temennya sama pimpinannya. Pas dia datang, woi coy, jadi kita pesta. Pas dia datang nggak ada yang dibawa, nggak ada tentengan, nggak ada kantong plastik. Mana minumannya? Nggak jadi beli minumannya. Lah kok nggak jadi? Iya nggak jadi. Terus beli apa? Ini beli ketan. Satu. Berapa duit tadinya? 100.000. Goblok. Gitu teman-temannya. Lu jadi perampok kebangetan, goblok. Jangan salah. Ini ketan boleh dimak-mak sama kiai, sama wali. Barokah. Emang wali apaan? Wali man atallaha wa rasulahu fa akramahu. Jadi bisa itu perampok ngomong dalil begitu. Hebat banget tuh, ngaji di mana? Ngaji di mana? Sampai ada ke pimpinan, terus tanggung jawab. Iya, terus tanggung jawab. Ayo, nyampe di pimpinan. Udah dioper tuh ketan ke temennya, nyampe ke pimpinan.
Komandan, komandan mah bahasa cewek, maaf. Komandan, saya biasa manggilnya komandan. Saya ganti, bos. Ya. Nih bos ketannya. Lah kok ketan? Kan saya suruh beli minuman. Iya bos, di mana dibeli ketan sama si Paul. Berapa duit ini? 100.000. Mahal amat. Ini ketan habis dipegang sama wali bos. Emang wali apaan? Wali adalah man atallaha wa rasulahu fa akramahu. Daripada bisa medali ya. Lah hebat banget tuh ngaji di mana? Enggak tahu bos, tadi denger doang. Dimakan itu sama bos ketan. Wah bener. Waliyun man atallaha wa rasulahu fa akramahu. Bisa juga itu pimpinan perampoknya. Masya Allah. Akhirnya ya udah begini aja sekarang lah ya. Terserah lu mau pada kemana-mana. Lebah ini organisasi internasional perampok-perampok yang ganteng dan unyu-unyu, saya bubarkan. Silakan masing-masing pergi, yang ke kulon-kulon, yang ke kidul-kidul, yang ke kaler-kaler, yang ke ngetan-ngetan. Saya mau nemuin itu wali, saya mau bertobat. Kata anak buahnya, lah ntar dulu. Jangan dewek-dewek kalau mau bertobat. Bareng-bareng kita bertobat. Emang mau bertobat juga? Mau. Ya udah kita bareng-bareng bertobat. Akhir itu satu geng perampok bertobat menghadap wali tersebut, menyatakan keinginan dan kesungguhannya untuk masuk Islam. Setelah waktu berjalan, fa'asyarahu awliyaillahi ta'ala. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam golongan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi nggak menutup kemungkinan yang tampangnya dulu galak, yang preman segala macem, nggak pernah mau ibadah, boleh jadi nanti Allah kasih hidayah, dia yang akan jadi orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mah bukan di awalnya yang dilihat, tapi kehidupan ada yang nanti di ujung, di akhirnya. Biar kata kita rajin sholat, rajin ibadah, kalau Allah menentukan lain takdirnya, ketika kita mati, boleh jadi kita matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Amin ibu-ibu mah. Oh pengen su'ul khatimah. Kita amin. Tapi justru sebaliknya, orang yang selama hidupnya melakukan maksiat dan dosa, Allah kasih hidayah, ketika dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Maka ini berkahnya maulid. Berkahnya maulid, biar Rasulullah menyaksikan pada malam hari ini di majlis yang mulia ini, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan memuji-muji Rasulullah, mencintai Rasulullah, membaca maulidnya Nabi Muhammad, pulang dari sini berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan semua apa yang disunahkan oleh Rasulullah, menjalankan apa yang dicontoh oleh Rasulullah. Maka nanti Rasulullah akan mengingat kita, mencatat kita, dan nanti ketika di yaumil kiamah kita semua dapat syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena fadilahnya kita membaca solawat. Karena memang pernah ada kisahnya juga. Ada kisahnya orang yang suka maksiat, preman, suka maksiat, suka berbuat jahat. Tiba-tiba malam minggu dia jalan-jalan, niatnya pengen ngelancong, pengen ngapel ceweknya. Pas dia lagi jalan-jalan ada rame-rame, disangka dia mah ada Didi Kempot, atau disangka dia ada koplo. Dia masuk aja itu ke tempat rame-rame. Ternyata itu tempat rame-rame bukan hiburan, tapi hadratul majlis zikir. Dia hadir dalam majlis zikir. Udah masuk ke dalam nggak bisa keluar lagi. Mana di belakang ada aki-aki 4 biji lagi baris, di belakang lagi ada Pak Haji Ilokan. Gua langkah-langkahin, daripada gua langkah-langkahin ntar gua ditepak pantat gua jatuh nyusul kena aki-aki, giginya ompong jadi masalah. Udah mendingan gua diem aja dah di depan, ngikutin itu majelis sampai akhir. Tiba-tiba itu kiai pada saat dia ceramah, kiai itu nyebutin hadis, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, rafa'a sautu dakhalal jannah, dan dia bersolawat dengan sungguh-sungguh dan suara yang kencang, dia masuk ke dalam surganya Allah.
Orang yang berselawat kepada Rasul dengan sungguh-sungguh dan suara kencang masuk ke dalam surganya Allah. Itu latah, pemuda itu latah karena dengar yang lain baca solawat, langsung semuanya bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi. Itu pemuda latah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gara-gara dia latah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukin dia ke dalam surganya Allah karena latahnya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh jadi yang dulu disangka kita orang nggak bener, orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang nggak punya akhlak, orang yang nggak punya pendidikan, orang yang nggak punya nyantri, Allah kasih hidayah, Allah berikan dia kemuliaan, Allah angkat derajatnya, jadilah dia orang yang mulia. Bagaimana kita cara melihatnya? Cara melihatnya kalau orang itu ada perubahan yang signifikan di dalam dirinya dari perbuatan yang negatif menuju perbuatan yang positif. Maka saya berharap kepada jamaah sekalian, ini tempat majelis NKD, emang bajunya hitam, tapi lihat kegiatannya, santunan anak yatim, maulid, zikiran, manakiban, tawasulan. Maka kita harus bergabung. Kalau tidak bergabung, kita harus mendukung agar kegiatan mereka terus berlangsung menuju kepositifan yang bermaslahat untuk semua umat. Setuju? Iya. Jangan justru disalah-salahin. Orang sekarang senang banget salah-salahan. Di dalam kitab Al-Fawaid Yusuf karangan Syekh Abdul Hamid Al-Mursidi dikatakan yakunu akhir zaman, nanti akan datang di akhir zaman qawwamu afdalu a'malihim atallahum bainahum yusammauna al-antan. Ini hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Akan datang di akhir zaman suatu kaum yang dia menganggap afdalu a'malihim, dia menganggap yang paling istimewa itu at-talahum bainahum, yaitu orang yang pintar menghujat orang lain, orang yang pintar ngalahin orang lain, orang yang menang dalam berdebat. Yusammauna al-antan, maka itu adalah masa-masa busuknya umat manusia. Udah nyampe belum kita begitu? Merasa hebat kalau udah bisa ngalahin orang lain, merasa hebat kalau udah bisa mendebat orang lain, merasa hebat kalau udah ngata-ngatain orang lain. Akan sampai masanya atallahum bainahum, ini jangan sampai terjadi. Nauzubillah. Maka kita didik anak-anak kita, kita ajarkan anak-anak kita agar memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bukan pengen nyalah-nyalain orang, bukan pengen ngata-ngatain orang, bukan pengen ngemusyrikin orang, ngebid'ah-bid'ahin orang, nyalahin ajaran orang lain. Berbeda kita salah-salahin, nggak sama kita kata-katain. Jangan sampai kayak gitu. Kita didik anak kita, maka perlu ilmu. Insya Allah di majelis ini selain zikiran juga ada kajian keilmuan, yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Titipkan anak-anak kita, titipkan remaja-remaja kita ke majelis ini agar dia dapat pengetahuan ilmu agama, supaya dia nggak jadi generasi yang atallahum bainahum. Seperti yang dikatakan Rasulullah, generasi yang pintar nyalahin orang lain, yang pintar mendebat orang lain, yang pintar ngalahin orang lain. Karena itu bisa mauna al-antan, generasi yang busuk di akhir zaman. Kan apa-apa pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ini hadis sudah populer, semua orang apal. Kalau pengen dunia dapetin pakai ilmu, pengen akhirat dapetin pakai ilmu, pengen dua-duanya dapetin pakai ilmu.
Maka kita ajarin ilmu, pentingnya mencari ilmu supaya kita paham, supaya kita mengerti akan perbedaan yang ada. Kalau nggak punya ilmu repot. Kalau nggak nyalahin so pinter, sotoy, so tahu. Di tempat saya ada namanya Bang Bedu. Ada bocah 3 di musola, udah waktu maghrib, si Toong, si Toing, sama si Tiing. Bertiga-tiga tuh. Maghrib, waktunya maghrib, ajan tuh si Toong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Udah selesai ajan, selawatan tuh dia. Lama amat Pak Haji belum datang. Iya, gue udah pegel nih selawatan sama gue nungguin lama banget. Mana gue mau nonton Samudra Cinta, takut kehabisan kan. Datang itu Bang Bedu, Bang Bedu orang yang nggak pernah ngaji, nggak mau ngaji, tapi soy-soy. Pengen dipanggil Ustadz mah, pengen dipanggil ajengan mah, pengen dipanggil Yai, belajar nggak mau. Masuk Bang Bedu datang. Udah komat. Bang Bedu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Komat. Bang Bedu maju. Sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhiril ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Si Toong nyolek si Ing. Kata lu surat apa, Ing? Bang Bedu mah bisanya timbang 3 surat. Iya, gue dia tahu. Ya udah kita taruhan ya. Boleh. Gua gua Anas ya. Gua Al-Falaq. Kata Bang Bedu, buset, lagi sholat kuatan pada taruhan di belakang, kurang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Gue menang. Ya. Boleh 1-0. Iya. Sholat rakaat pertama, ruku, sujud, bangun lagi. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila akhir ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ong, lu udah menang, nggak boleh ikutan. Tiing sama gua. Iya. Lu apa Ing? Gua Al-Falaq. Lu Ong, ya udah gua Anas. Kata Bang Bedu, sambulan gue lagi sholat jadi imam di belakang malah pada taruhan. Dasar bocah, lu liatin, gue kerjain. Lu gak kenal yang namanya Bedu. Gue kerjain. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Salah kita dia. Tahu, tumben dia pinter karena geningan. Ada kemajuan dah. Hei, Bedu, rasain lu pada. Gua kerjain lu kali ini mah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Lupa Bang Bedu, dia nengok ke atas. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Nengok ke bawah nggak dapat, nggak dapat jawabannya. Si Toing ngomong, Ing, emang surat Inna a'taina sama kulhu panjangan mana? Panjangan kulhu. Ini ngapa nggak kelar ini? Sampai subuh ini Ing begini Ing. Tanya sama si Toong, lu apal gua. Lu kalau apal nyaut apa Toong? Udah kelamaan nih. Ntar gua nyaut, gua tungguin. Inna a'tainakal kautsar. Bang Bedu udah kecapean rumahnya. Nggak nyampe itu surat. Fasholli li rabbika wanhar. Inna jawab. Ya gua jawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ini mah imamnya geblek, jemaahnya tolol, sholatnya buru banget, makanya ngaji. Ya buru, biar kata udah tua ngaji. Kan katanya minal mahdi ilalah, dari buaya sampai akhir hayat ngaji mah berhenti. Saya aja nih masih ngaji.
di Pondok Pesantren Al Istighosah ngaji Syarah Al Hikam bersama Kiai Haji Hani Masyuri Bekasi. Masih ngaji sampai kapanpun kita tetap menuntut ilmu. Pak Ustaz, saya makan udah tua, kata nenek. Malu saya kalau ngaji Pak Ustaz, saya bahkan nggak bisa ngaji. Ngajinya timbang sampai alif-alifan. Kalau saya berangkat ngaji kan saya malu Pak Ustaz. Jangan malu Bu, biarpun masih ikro, ibu masih bisa percaya diri untuk ngaji di depan ustazah. Mau saya kasih tipsnya? Mau nggak? Jawab yang kenceng, mau nggak? Besok ibu pergi ke toko buku, beli Al-Quran yang paling gede, bawa pulang ke rumah, buka tengah-tengahnya, masukin ikronya, tutup. Pas waktunya pengajian, ada yang nyamper, Bu Markona, iya ngajinya, ayo bawa tuh Qurannya. Bu Markona ngajinya udah Al-Quran, hebat banget sih Bu Markona, udah Al-Quran ngajinya. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Jangan jawab iya, kalau dijawab iya bohong. Haji Ikro ngaku Al-Quran, alhamdulillah. Nyampe ke musola, nyampe di musola, ibu duduknya jangan di belakang, duduknya paling depan, di depan ustazahnya. Pan mulai itu pengajian. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lewatkan, sebab itu kewajiban. Benar ya Bu? Bener kan? Ada ibu yang kamu ngaji males dari rumah, dijawab, ibu-ibu sekalian, hari ini gua kagak ngaji karena gua lagi nyuciin kolor suami. Duduk paling depan ustazah. Sebelum ibu ngedres ngaji, kedipin dulu ustazah. Ustazah aja. Paham ustazah, geng? Iya Bu. Nah ketika ustazah bilang siapa yang mau ngaji duluan, saya ustazah duluan Bu, jangan belakangan. Ibu duluan ngaji, saya ustazah. Maju Bu Markona. Sebelum ngaji, kedipin lagi ustazah aja. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kencengin itunya mah, kencengin. Biar kenceng, biar kedengar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kencengin. Itu kata ibu-ibu yang di belakang. Masya Allah, Ibu Markona nggak pernah ngaji, taunya udah Al-Quran, malah suaranya enak banget. Nah pas isinya pelanin. Alif Fatah. Udah ya Ustazah, udah ya. Iya Bu, udah. Shadaqallahul Azim. Wow. Ya Allah, Bu Markona hebat banget ngajinya. Pulang kan tuh kan bareng-bareng, pasti ibu dipuji sama teman-temannya. Ibu Markona, Masya Allah, ternyata saya selama ini seuzon sama Ibu Markona. Saya kira Ibu Markona nggak bisa ngaji, soalnya nggak pernah datang ke pengajian. Ternyata ngajinya enak banget. Mana udah Al-Quran Bu Markona, udah Al-Quran ya Bu Markona. Alhamdulillah. Ya Allah, enak banget Bu Markona. Emang Bu Markona ngajinya udah juz berapa? Udah. Tanya juz berapa? Jangan kalah. Jawab juz. Alhamdulillah juz tengah-tengah. Tengah-tengah salah. Ngaji bukan cuma ibu-ibunya, bukan cuma bapak-bapaknya. Nih anak-anak kita titipin ke pengaji. Ya, jangan lupa kalau nitipin ke pengajian ada basa-basi, ada omongan, jangan cuma main titip-titipin doang. Kan beda orang tua sekarang mah, giliran di sekolah yang mahal, sekolah swasta yang ngajarin bahasanya bahasa kagak jelas, sang song, mahal biayanya, bangga yang jadi bapak. Oh, anak gua sekolah di sekolah SDIT maklum. Anak gua sekolah di SDIT bayarannya 500.000 sebulan, uang masuk 9 juta. Gua tuh
bangga. Anaknya di sekolah swasta, bayaran 500.000, uang masuk ke 9 juta, bangga. Gila dimasukin ke pengajian, bayarannya cuma 20.000 sebulan buat beli alat tulis, buat bayar listrik, buat transport ustad 20.000 sebulan, hutang sampai 18 bulan. Allah, bener Pak. Gue sekolahan swasta mau bangga anak ke sekolah mahal. Padahal ilmu agama jauh lebih penting ketimbang ilmu Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan wal muslimat. Itu hadis, menuntut ilmu wajib bagi orang muslim dan orang muslimat. Tapi ilmu apa dulu? Kalau kata ta'limu ta'alim, itu ilmu agama dulu yang penting, bukan ilmu umum. Orang sekarang lebih bangga anaknya bisa ngomong bahasa Inggris ketimbang ngomong bahasa Arab. Padahal bahasa Arab sama bahasa Inggris lebih penting bahasa Arab. Kali aja anak kita punya rezeki, nanti udah gede berangkat ke tanah suci, dapat beasiswa sekolah di sono. Kan ngerti bahasanya. Mau beli barang nggak ngerti bahasa Arab, repot. Ada baju bagus, harus kan ditanya man rial ya sayyidi, ini berapa harganya, pakai bahasa karena dia nggak bisa bahasa Arab. Dia ingat kata Gus Imam, kalau satu itu ahad, kul huwallahu ahad, Allah yang satu, iya satu ahad. Mister kul huwallahu ahad, itu beli baju kul huwallahu, mau dijawab Allahu somad. Lebih bermanfaat ketika nanti anak kita jadi pegawai keimigrasian, berangkat haji, umroh, mimpin umroh, jadi bisa bahasa Arab. Makanya anak kita masukin ke TPQ, ke TPA, ke pesantren. Jangan lupa kita titipin pakai bahasa. Terus ada maisah yang harus kita bayarkan kepada ustadznya. Jangan pelit. Ustadz makan sabar banget kalau di musola ya Pak ya. Mau marah enggak marah bagi dia nggak bayar 8 bulan sebulan Yang penting ini bocah mau ngaji. Ditulisin sama ustadznya, tong sini tong. Udah kehabisan kesabaran itu ustadz. Sini tong. Iya Pak Ustadz. Ini sampaiin ya surat ke bapak lu. Iya Pak Ustaz. Sampaiin. Iya. Entar lu bacain depan bapak lu. Iya Pak Ustaz. Ba patah ba. Ya ro sukun patah yar. Ya ro sukun patah yar. Lam domah lu. Bayar lu. Ulang tuh bocah. Sampai benar Pak. Ini ada surat dari Pak Ustadz, suruh baca di depan Bapak. Bacain dah. Bacain ya Pak. Iya. Ba patah ba. Ya ro sukun patah yar. Lam domah lu. Bayar lu. Pokoknya kaget marah, kurang ajar ini Ustadz kagak ikhlas. Bukan kagak ikhlas, 18 bulan gak bayar. Wujud ini Ustadz ini. Kurang ajar. Sini toh, kirim lagi ke Ustadz lu. Gua bales. Sot patah sok. Ba ro sukun patah bar. Lam domah lu. Sobar lu. Balik lagi tuh bocah di samping Ustadz ya berantem itu mah gara-gara bayaran ngaji. Makanya itulah pentingnya ilmu pengetahuan supaya kita nanti ketika kita di hari tua kita punya anak yang soleh dan soleha. Anak soleh dan soleha tidak pernah ternilai harganya, tidak akan terbanding dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita punya anak yang soleh dan soleha, maka insya Allah nanti di akhir tua kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah. Ketika ibu lagi ngap-ngapan, napas sudah di tenggorokan, malaikat Israel udah siap-siap mencabut nyawa kita. Itu anak soleh. Yang satu di samping kanannya, yang satunya lagi di samping kirinya. Rame-rame semua baca surat Yasin.
Yang paling gede di samping kuping kanan bisikin, mama, terima kasih mama udah ngurusin saya dari kecil, mendidik saya ilmu agama, mendidik saya tentang kehidupan. Kalau memang malam hari ini sudah waktunya mama dipanggil, maka kami anak-anak engkau ya mama, kami ikhlas lillahi ta'ala. Kalau emang mama mau dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikutin ya mak ya, ikutin yang saya ucapin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu emaknya karena udah tua, baca dua kalimat syahadat kepanjangan, ngapan ya. Dasar emang anak yang soleh ngerti itu dua kalimat syahadat dipotong jadi kalimat thayyibah, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mak ikutin ya mak ya, la ilaha illallah. Itu emaknya biarpun ngap-ngapan akhirnya bisa ngikutin juga ke bagian di ujungnya. Ketika sampai di ujungnya, Allah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Pada saat itu seorang ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah lantaran anaknya soleh. Cukup sampai di situ? Enggak. Ketika kita meninggal di ngajiin, kita dianterin ke kuburan, disolatin, kemudian malam pertama ditahlilin sampai malam ke-7, udah 40 hari ada 40 harian, udah 100 hari ada 100 harian, ada 6 tahun, ada 1000 hari. Itulah anak yang soleh. Jadi intinya peringatan Maulid ini yang pertama dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memiliki komitmen pada diri kita untuk melaksanakan segala apa yang menjadi sunnah Rasulullah dan menteladani apa yang menjadi akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya dengan beberapa derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporin ke Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh diundang lagi. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.